Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Pada bagian kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang jaringan dewasa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan meristem, di mana jaringan meristem itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan, pembesaran, kemudian dia dapat melakukan diferensiasi dan membentuk jaringan-jaringan yang lain yang dia fungsional. Nah, jaringan-jaringan yang lain ini yang terbentuk dari meristem itu disebut sebagai jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini dia sudah tidak mampu lagi melakukan perkembangan. Kemudian dia juga sudah terspesialisasi berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, jaringan dewasa pada tumbuhan itu dapat diklasifikasikan dia didasarkan pada fungsi jaringan tersebut, di mana ada beberapa jenis jaringan ya. Yang pertama ada jaringan pelindung, ada jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Nah, jaringan pelindung seperti namanya, dia berperan sebagai pelindung bagi jaringan-jaringan lain di bawahnya. Nah, karena dia sifatnya adalah pelindung, maka dia letaknya ada di bagian paling luar. Nah, ini contohnya adalah pada epidermis, salah satu jaringan pelindung. Kemudian ada jaringan dasar. Kenapa disebut dasar? Karena jaringan ini dia merupakan jaringan yang hampir selalu ada di seluruh organ pada tumbuhan. Dia sebagai penyusun sebagian besar organ pada tumbuhan. Nah, jaringan dasar ini disebut sebagai jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan penyokong. Sebagaimana namanya penyokong, maka sifatnya adalah dia untuk memberi kekuatan pada tumbuhan. Sifat sel-selnya dia kokoh, terdapat penebalan pada dinding selnya. Nah, yang termasuk dalam sel jaringan penyokong ini adalah jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut, di mana dia berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Dia melakukan fungsi pengangkutan, baik itu pengangkutan air, garam mineral, maupun hasil dari fotosintesis. Yang termasuk di dalamnya adalah xilem dan floem. Kemudian ada yang terakhir, ada jaringan sekretori. Sebagaimana namanya, yaitu dia berperan dalam menghasilkan zat-zat sekret. Nah, itu klasifikasi jaringan dewasa. Nah, kita akan membahas satu persatu dari kelima jaringan ini. Yang pertama adalah mulai dari jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini berperan melindungi organ-organ lain di bagian dalam dari tubuh tumbuhan, di mana jaringan pelindung ini dibagi menjadi dua, ada jaringan epidermis dan juga jaringan gabus. Nah, jaringan epidermis dan gabus ini dia berperan dalam fungsi perlindungan, maka strukturnya juga harus mendukung fungsinya untuk perlindungan tersebut. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis dia memiliki struktur sel, di mana umumnya dia memiliki satu lapis sel, tetapi ada beberapa yang dia tersusun dari beberapa lapis sel. Nah, epidermis ini dia memiliki susunan sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Nah, hal ini berguna untuk dia melakukan fungsi perlindungan, yaitu fungsi perlindungan terhadap penguapan, di mana dengan tidak adanya ruang antar sel, maka kemungkinan untuk melakukan penguapan yang berlebihan dia dapat ditekan. Kemudian epidermis ini juga memiliki ketebalan yang bervariasi tergantung di mana epidermis ini terletak, pada organ apa dia terletak, dia memiliki ketebalan yang bervariasi. Nah, epidermis ini juga dia memiliki lapisan kutikula atau lapisan lilin, di mana lapisan lilin ini juga berperan untuk mendukung fungsi perlindungan terhadap penguapan. Nah, jaringan epidermis ini dia termodifikasi, jadi banyak memiliki derivat-derivat atau turunan bentuknya. Yang pertama adalah stomata. Nah, stomata ini biasanya terletak pada daun, tapi tidak menutup kemungkinan stomata ini juga terletak pada batang, terutama batang-batang yang masih muda. Nah, struktur dari stomata itu dia terdiri dari sel penjaga. Sel penjaga, di mana sel penjaga ini membentuk lubang stomata, kemudian di samping
samping dari sel penjaga ini terdapat sel yang lain yang namanya adalah sel tetangga. Nah, stomata ini dia berperan dalam mengatur keluar masuknya CO2 dan O2 dalam proses fotosintesis maupun respirasi ya. Kemudian dia juga berperan dalam proses transpirasi atau penguapan air. Nah, pengontrolan stomata, membuka dan menutupnya stomata itu dikontrol oleh konsentrasi ion K+ di dalam sel penjaga. Dimana ketika kondisi di siang hari, ketika fotosintesis sedang optimal ya, dia ion K ini, ion K dia di dalam sel penjaga akan naik. Ion K di sel penjaga ini didapatkan dari sel-sel tetangga. Jadi terdapat distribusi ion K+ dari sel tetangga masuk ke sel penjaga, sehingga mengakibatkan sel penjaga ini dia memiliki kandungan K+ yang tinggi. Nah, kandungan ion K+ yang tinggi ini mendorong masuknya air masuk ke dalam sel penjaga, sehingga sel penjaga ini mengalami kondisi turgid atau dia mengencang. Ketika sel penjaga ini turgid, maka stomata akan terbuka dan udara, CO2 maupun O2 ini dapat masuk untuk mendukung fungsi atau proses fotosintesis. Nah, ketika malam hari atau ketika kondisi sangat panas, ion K+ ini dia akan turun, di mana ion K+ ini dari sel penjaga dia akan didistribusi balik masuk ke dalam sel tetangga, yang mengakibatkan air pada sel penjaga dia akan keluar, sehingga sel penjaga ini dia akan kehilangan tekanan osmosisnya, yang menyebabkan stomata ini akan mengalami penutupan atau tertutup, yang berakibat pada terhalangnya CO2 maupun O2 untuk masuk ke dalam daun, ataupun dia menghalangi penguapan yang berlebihan ketika kondisi sangat panas. Nah, itu derivat yang pertama, yaitu stomata. Kemudian ada derivat yang kedua dari epidermis, yaitu yang disebut sebagai duri. Nah, duri ini berfungsi sebagai pelindung, terutama pelindung dari herbivora yang dia dapat merusak atau memakan tumbuhan. Nah, secara umum spina ini dibagi menjadi dua. Ada disebut sebagai duri asli atau spina, kemudian duri palsu atau emergensia. Spina itu dia terbentuk dari bagian stele, sehingga ketika duri asli ini atau spina ini kita copot, kita cabut ya, ini akan mengalami agak kesulitan. Ini contohnya pada bougainville, dia susah untuk dicopot. Duri spinanya ini susah dicopot dari bagian batang. Nah, sedangkan duri palsu atau emergensia dia tersusun dari korteks. Karena dia tersusun dari korteks, maka dia mudah untuk terlepas dari batang. Ini contohnya pada mawar. Jadi kalau kalian pegang mawar, kemudian ada durinya ini mudah dipatahkan karena dia tersusun dari jaringan korteks. Itu yang disebut sebagai emergensia atau duri palsu. Kemudian derivat epidermis berikutnya adalah trikoma atau yang disebut sebagai rambut-rambut halus. Nah, trikoma ini biasanya terdapat pada daun maupun pada batang. Nah, ini contoh dari trikoma pada daun. Ini kalau diperbesar dia memiliki struktur yang memanjang seperti ini. Dia berbentuk bulu-bulu halus yang dia terletak di bagian paling luar, di bagian epidermis. Nah, fungsi dari trikoma ini dia yang pertama adalah mengurangi penguapan, kemudian meneruskan rangsangan, kemudian mengurangi gangguan dari herbivora, membantu penyerbukan biji, membantu perkecambahan biji, membantu penyerbukan bunga, dan dia sebagai alat untuk memanjat, terutama pada tumbuhan yang dia merambat. Nah, trikoma ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu trikoma glanduler dan trikoma non-glanduler. Glanduler itu artinya adalah dia dapat menghasilkan sekret. Nah, dia dapat menghasilkan sekret. Ini contohnya pada beberapa jenis daun ya. Ada daun kemadu misal. Daun kemadu ini dia memiliki trikoma di bagian permukaan daunnya. Dan ketika permukaan daun ini menyentuh pada kulit, akan mengakibatkan gatal. Karena daun tersebut dia mengandung trikoma yang dia trikoma glanduler. Dia menghasilkan getah atau menghasilkan sekret. Dia biasanya sifatnya adalah racun.
karena fungsinya untuk melindungi dari herbivora. Nah, kemudian ada trikoma non-glanduler. Nah, bedanya kalau glanduler itu mengeluarkan sekret, kalau non-glanduler berarti dia tidak mengeluarkan sekret. Nah, kemudian ada sel kersik. Ini contoh dari derivat epidermis selanjutnya. Sel kersik ini adalah sel-sel yang dia berisi kristal kersik atau silika, SiO2. Nah, fungsinya adalah untuk memperkuat batang. Ini biasanya terdapat pada tumbuhan-tumbuhan monokotil, contohnya pada tebu, kemudian pada bambu. Itu dia memiliki permukaan kulit yang keras karena dia tersusun dari sel-sel kersik, berfungsi untuk memperkuat batang. Nah, kemudian derivat selanjutnya adalah sel kipas. Nah, sel kipas ini biasanya terdapat pada daun, terutama daun-daun tumbuhan monokotil seperti rumput-rumputan. Nah, ini adalah penampang daun ya ketika dia diiris secara melintang, di mana di bagian yang dekat dengan jaringan pengangkut dengan tulang daun itu biasanya terdapat sel kipas. Nah, sel kipas ini berperan untuk mengurangi penguapan, di mana ketika kondisi sangat panas, sel kipas ini dia akan kehilangan tekanan osmosisnya. Dia akan mengkerut, sehingga yang menyebabkan jaringan di sekitarnya atau daun ini dia akan menutup. Nah, itu fungsi dari sel kipas. Dia menggulung atau menutup daun untuk mengurangi penguapan, terutama ketika kondisi cuaca sangat panas. Nah, itu derivat epidermis, yaitu sel kipas. Kemudian derivat berikutnya dari epidermis adalah filamen. Nah, filamen ini dia biasanya terdapat pada akar gantung, contohnya pada anggrek ya. Nah, ini filamen, dia di bagian paling luar, di mana filamen ini berperan untuk menyimpan air dan juga mengikat oksigen pada akar gantung. Ini pada anggrek misal. Nah, selanjutnya jaringan pelindung selanjutnya selain epidermis ada lagi yang disebut sebagai periderm atau jaringan gabus. Nah, periderm ini dia tersusun dari velogen atau cambium gabus dan juga velum, jaringan gabus. Nah, periderm ini atau jaringan gabus ini dia berperan untuk menggantikan epidermis pada batang yang sudah dewasa. Nah, terutama jaringan gabus ini tersusun dari velum, di mana velum ini sebenarnya dia terbentuk dari pembelahan keluar velogen. Kemarin sudah dibahas sedikit ya, bahwa velogen ini dia akan membelah keluar membentuk jaringan gabus atau velum, di mana sel-sel velum ini merupakan sel-sel yang mati dan dia memiliki struktur yang lebih kuat daripada epidermis. Karena dia sel-selnya sudah mati, otomatis sel-sel ini dapat menahan gangguan mekanik maupun gangguan penguapan. Nah, kita lihat di sini. Ini perkembangan dari batang. Ketika batang itu semakin besar, maka epidermis dia akan mengalami pecah, karena epidermis itu kan jaringan dewasa. Dia sudah tidak bisa membelah lagi sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan besarnya batang. Dia akan pecah. Nah, ketika epidermis ini pecah, epidermis ini terkelupas, dia fungsinya akan digantikan oleh gabus atau periderm, jaringan gabus. Itu fungsi dari jaringan gabus sebagai jaringan pelindung pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke jaringan selanjutnya, yaitu jaringan dasar atau yang disebut sebagai jaringan parenkim. Kenapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena dia menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun maupun buah. Jadi semua jaringan pada tumbuhan itu paling banyak adalah tersusun dari jaringan parenkim ini atau jaringan dasar. Ciri-ciri dari jaringan dasar ini, dia sel-selnya merupakan sel-sel yang masih hidup. Ukurannya besar dan tipis. Dia tipis ya, dinding selnya tipis, kemudian bentuknya rata-rata adalah heksagonal. Dia bersudut banyak. Kemudian memiliki banyak vakuola. Dan dia letak intinya mendekati dasar dari sel. Nah, yang spesial dari jaringan dasar atau parenkim ini, dia adalah masih memiliki sifat meristematik, atau walaupun dia sudah dewasa, dia masih memungkinkan untuk melakukan pembelahan dan melakukan pembesaran. Itu jaringan parenkim. Kemudian dia juga memiliki ruang antar sel.
Nah, jaringan dasar atau parenkim ini dia diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Ada yang pertama disebut sebagai parenkim asimilasi yang berperan dalam pembuatan cadangan makanan, terutama dalam proses fotosintesis. Ini pada daun ya. Kemudian ada parenkim penimbun. Artinya adalah dia parenkim yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Ini biasanya terletak pada organ-organ yang dia berperan untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada batang, pada tanaman tebu. Kemudian pada umbi-umbian, itu terdapat parenkim penimbun yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada parenkim air. Seperti namanya parenkim air, berarti dia berperan untuk menyimpan cadangan air, terutama terletak pada tumbuhan-tumbuhan yang dia hidup di tempat yang gersang atau panas seperti kaktus ya. Dia memiliki parenkim air untuk menyimpan cadangan air. Kemudian ada parenkim udara atau yang disebut sebagai aerenkim. Dia berfungsi untuk menyimpan udara. Biasanya terdapat pada tanaman-tanaman air. Nah, fungsinya adalah untuk membuat organ-organ pada tanaman tersebut dia dapat mengapung di atas air. Kemudian ada parenkim pengangkut. Ini parenkim yang dia terletak di berkas pengangkut. Kemudian ada parenkim penutup luka. Ini velogen ya, dia yang membentuk velogen dan dia berperan juga dalam penutupan luka. Nah, selain berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini juga bisa dibagi berdasarkan bentuknya. Ini pada daun, terutama daun tumbuhan dikotil. Dia memiliki dua jenis parenkim pada daunnya. Ada yang disebut sebagai parenkim palisade atau parenkim tiang ya, jaringan parenkim tiang, karena dia bentuknya seperti tiang, tegak. Nah, kemudian ada parenkim spon, karena dia memiliki bentuk seperti spon. Disebut juga sebagai parenkim bunga karang. Nah, palisade parenkim maupun spons parenkim ini dia berperan dalam proses fotosintesis pada daun dan dia mengandung klorofil. Nah, demikian penjelasan tentang jaringan dewasa, yaitu jaringan pelindung dan juga jaringan dasar ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.